Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan doa di Kalianta. Biarlah persekutuan kami berjumpa dengan kuasa firman-Mu, kebenaran firman-Mu dan kasih-Mu, sehingga kami terus mendapat kekuatan untuk berjalan menghadapi apapun yang kami hadapi. Kami percaya firman Tuhan itu Allah sendiri. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang terbatas ini, dan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita ini sedang di dalam keadaan yang pertama, ketakutan-ketakutan orang, kegentaran terhadap COVID. Yang kedua, kita juga sedang ada di dalam peristiwa-peristiwa gerejani, yaitu minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Dan itu kita mesti jalani di tengah-tengah pekerjaan, karena kita harus terus hidup. Kita harus menikmati kehidupan, kebutuhan sandang pangan papan. Tidak mungkin diabaikan. Dalam konteks ini, saya ingin bagikan firman Tuhan, dukungan di saat terpedih. Ingat saudara-saudara, krisis itu bisa membuat kita naik level, tetapi juga bisa membuat kita turun level. Tergantung respons kita terhadap sebuah krisis. Dalam Matius pasal 26 ayat 37 sampai 38. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, saudara-saudaraku, ini pernyataan Yesus ketika masuk di Taman Getsemani. Apa yang terjadi di Taman Getsemani menurut laporan Injil Matius? Di situ dikatakan Yesus merasa sedih. Dia sedih karena dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas. Yang kedua, dia sedih karena dia tahu dalam situasi itu dia akan ditinggalkan murid-muridnya. Yang ketiga, dia sedih karena juru bicara murid-murid, Petrus, akan menyangkal dia. Dia sedih juga karena dia tahu bangsanya menolaknya. Dan yang kelima, dia sedih karena dia diperlakukan sebagai seorang penjahat. Nah, kenapa dia gentar, saudara-saudaraku, dalam ayat 37 itu? Bukan karena penderitaan dan kematian. Karena dia sudah tahu bahwa dia akan menjalani penderitaan, dia akan menjalani kematian. Tapi dia gentar karena murka Allah yang akan menimpanya karena hukuman atas dosa umat manusia. Itulah kegentarannya. Jadi mari kita bisa melakukan personifikasi kemuliaan Taman Getsemani itu. Karena itu perjuangan yang paling dahsyat ialah di Taman Getsemani. Antara sorga dan bumi, antara Tuhan dan manusia. Disitulah Yesus berjuang. Itulah sebabnya ketika saya mendapat kesempatan masuk Taman Getsemani, saya tidak bisa tahan. Wah, betapa hebatnya penyelamatan yang terjadi buat saya. Itu justru dipertaruhkan di Taman Getsemani.
itulah yang mesti membuat kita punya kesadaran, kita punya spiritual awareness untuk terus-menerus bersyukur kepada Tuhan. Dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Anak Allah yang hidup, tapi dia butuh dukungan murid-muridnya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kan berjaga-jaga karena akan ditangkap oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan para tentara Romawi, bukan. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Itu menggambarkan tentang hubungan yang tidak boleh terputus hanya karena ada tekanan-tekanan dari manapun juga. Dalam pergumulan yang berat, Yesus berdoa kepada Bapanya, dan bukan saja pada waktu pergumulan, sudah menjadi sebuah kebiasaan berdoa. Tetapi dia juga butuh dukungan dari murid-muridnya. Ada inner circle-nya. Dari 12 murid ada inner circle. Ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kebutuhan dasar utama ialah kehadiran bersama dan doa bersama. Itulah sebenarnya kekuatan kekristenan, kekuatan iman yang kita perlukan dalam situasi apapun. Dalam situasi Taman Getsemani kita yang berbeda, minta kehadiran sahabat-sahabat. Doa dan kehadiran. Mungkin karena alasan protokol, mereka nggak hadir secara fisik, dan mereka bisa hadir dalam bentuk doa. Dan karena itu Anda tidak perlu malu, tidak perlu sungkan untuk memohon pertolongan orang lain. Tapi catatan penting untuk kita, jangan dalam situasi krisis selalu kemudian kita bersikap cuek. Bahkan ada yang membuli, menggosip. Tetapi kita butuh dukungan. Supaya apa? Supaya kuat. Ingat, Yesus tidak menolak cawan itu. Tetapi dia membutuhkan kekuatan ekstra untuk menanggungnya. Dan itu bukan karena dia, tapi karena keselamatan. Bukan hanya murid-murid, bukan hanya orang percaya, tapi dunia dan segala isinya. Karena itu saya ingin ingatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sikap tidak peduli dan sikap egois atau mementingkan diri sendiri akan membuat gereja kehilangan jiwa-jiwa. Karena itu saya ingin ajak Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam persekutuan doa siang hari ini, mari kita bangkit jadi pemenang dengan berprinsip pada statement ini. Kemenangan Kristus total, kemenangan Kristus itu permanen, kemenangan Kristus itu tidak dapat diubah lagi. Sama dengan saudara katakan, saya juga percaya kekalahan iblis itu total, permanen, dan tidak dapat diubah lagi. Sehingga kita bangkit menjadi orang-orang yang menang. Saya ingin mengajak kita untuk terus-menerus hidup dalam kemurahan Tuhan. Situasi krisis apapun, ingat, Tuhan tidak tertarik pada COVID, pada pandemi, pada padang gurun. Tapi Tuhan tertarik pada setiap pribadi kita. Dan itulah sebabnya dia bersedia mati untuk. Saya berdoa supaya saudara-saudara kita semua menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pertemuan persekutuan doa Karyanta hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami untuk menjadi para pemenang
di dalam situasi apapun juga. Segala hormat kemuliaan buat Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.